Di tengah berbagai keterbatasan yang saat ini kita alami, Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan dan memasrahkan diri kepadanya. Marilah kita merenungkan firman-Nya. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kekuatan, di dalam setiap kelemahan kami menyadari hanya Tuhan yang mampu menopang kehidupan kami. Oleh karena pada hari ini, kami memenuhi undangan Tuhan untuk bersama-sama merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan firman ini, sehingga kami semua dapat merefleksikan makna kehidupan dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jenderal Douglas MacArthur adalah salah satu dari hanya 5 orang yang diberikan pangkat jenderal besar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Bukan tanpa sebab ia mendapatkan kehormatan tersebut, tetapi
kiprah dan pengabdiannya kepada negaranya yang total dilihat sebagai alasan utama ia mendapatkan penghargaan tersebut. Memang sebagian besar pengabdian dirinya dikhususkan dalam bidang militer. Namun tidak sedikit juga ia mengabdikan pemikiran-pemikirannya bagi negaranya. Tidak banyak yang mengetahui kepeduliannya memang pada generasi muda bangsa itu juga ternyata sama besarnya dengan kepeduliannya di bidang militer. Sebagai bentuk perhatiannya, ia pernah mengucapkan sebuah doa yang unik bagi para generasi penerusnya yang demikian. Ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh desakan, kesesakan, kesulitan, dan tantangan. Didiklah anakku supaya ulet berdiri di atas badai. Bentuklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur. Anak yang sanggup memimpin dirinya sebelum memimpin orang lain. Dengan demikian, aku, ayahnya, akan memberanikan diri untuk berbisik. Hidupku ini tidaklah sia-sia. Amin. Doa yang disampaikan oleh Jenderal MacArthur yang unik ini dapat dibilang langka. Karena kita dapat melihat permohonan yang tidak biasa disampaikan olehnya bagi generasi penerus yang kemudian disebutnya sebagai anak. Jika kita menjadi MacArthur, lazimnya kita akan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kelancaran, menyingkirkan segala tantangan, menghalau segala godaan bagi orang-orang yang kita kasihi. Namun sebaliknya MacArthur meminta agar Tuhan membawa generasi berikutnya pada jalan yang penuh kesesakan, kesulitan, tantangan, sehingga mereka ulet berdiri di atas badai. Apakah MacArthur tidak mengasihi generasi penerus dari bangsanya? Nampaknya justru ia benar-benar mengasihi mereka. Sebab MacArthur tentu sadar bahwa tantangan yang berasal dari luar, yang meliputi kesulitan, pergumulan hidup, sakit, penyakit, dan yang lainnya, tidak akan pernah mungkin dapat dihilangkan ketika seseorang berada dalam dunia ini. Begitupun juga tantangan yang berasal dari dalam, yang berhubungan dengan kerentanan serta kerapuhan diri kita. Ketimbang memohon hal yang tidak mungkin dapat dihilangkan tersebut, tentu MacArthur lebih memilih agar Tuhan menguatkan mereka, bukan menghilangkan segala kesulitan hidup. Hal yang selaras pula dapat kita lihat sebagai sikap Tuhan manakala umatnya berada dalam kelemahan, kesulitan hidup, tantangan. Dalam kisah tokoh-tokoh Alkitab yang seringkali kita baca, kita dapat melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah membebaskan orang-orang pilihannya dari berbagai tantangan, pencobaan, kesulitan hidup, aniaya, bahkan penderitaan. Alih-alih menyingkirkan mereka dari kesulitan-kesulitan ini, Allah malah memberi kemampuan, hikmat, dan juga penyertaannya agar orang-orang pilihannya tersebut mampu menghadapi tantangan dan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, fakta bahwa kelemahan dan kerentanan manusia yang tidak mungkin dapat dihindarkan seharusnya menjadi sebuah kesadaran kita bersama dalam mengarungi perjalanan singkat dalam dunia ini.
sampai kapanpun atau generasi manapun, kesulitan dan kelemahan adalah sebuah hal yang senantiasa berdampingan dengan tantangan serta kerentanan hidup, di mana kelemahan dan kehidupan akan berjalan beriringan. Dalam fakta yang demikian, hal ini menjadi menarik apabila kita mencoba melihat sejenak doa-doa yang kita panjatkan manakala kelemahan dan kesulitan itu hadir menerpa kita. Apakah yang biasanya sering kita minta? Pengalaman seringkali membuktikan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, kita lebih banyak meminta agar Tuhan mengangkat pergumulan itu, ketimbang memohonkan agar Tuhan memberi kemampuan agar kita kuat mengatasinya. Ketika dianiaya atau mendapat diskriminasi, doa-doa kita pada umumnya meminta agar Tuhan menegur, bahkan membalas orang-orang yang menganiaya kita. Jarang kita berdoa agar Tuhan memberikan ketabahan serta hikmat untuk menghadapi situasi seperti ini. Ketika usaha atau pekerjaan kita mengalami krisis, doa kita adalah meminta agar Tuhan segera memberikan pekerjaan yang baru, atau meminta Tuhan agar mengetuk hati orang lain untuk menolong kita. Jarang kita berdoa untuk meminta supaya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi kreatif dalam menyiasati masa-masa sulit tersebut. Begitu juga ketika kita sakit. Isi doa kita kebanyakan meminta Tuhan menumbuhkan, menyembuhkan, bahkan meminta Tuhan memberikan mukjizat agar tiba-tiba tanpa harus menjalani berbagai pengobatan kita bisa sembuh. Sering tidak terpikir oleh kita untuk berdoa agar Tuhan memampukan kita supaya dapat menanggung penyakit tersebut dengan tidak kehilangan kegembiraan. Cara Tuhan mengungkapkan kasih terhadap umatnya bukanlah hanya dengan membebaskan orang percaya dari berbagai permasalahan kehidupan dan penderitaan, melainkan Ia melatih kita untuk memberikan diri kita, memberikan tubuh kita, memberikan iman kita kepada Tuhan, agar kita dapat menghadapi segala permasalahan tersebut. Ia menopang dan menguatkan kita untuk menjalani perjalanan hidup meski dengan berdarah-darah bersamanya. Hal inilah yang nampak jelas dalam bagian bacaan kita hari ini. Dalam Injil Markus, terutama bagian yang kedua, 6b sampai 13, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan Injil, Ia tidak melenyapkan rintangan-rintangan yang akan menghalangi jalannya pelayanan mereka. Sebagaimana sebelumnya, para murid juga menyaksikan Yesus pun tidak melenyapkan rintangan-rintangan yang menghalangi Tuhan Yesus manakala Ia berpelayanan. Ketika Ia ditolak di Nazaret, rintangan-rintangan yang akan dihadapi para murid itu pun tidak dienyahkan. Rintangan-rintangan itu akan tetap ada. Namun Tuhan Yesus menguatkan dan memperlengkapi mereka. Markus 6 ayat 7 mengatakan Ia memanggil mereka, memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi, bukan kuasa-kuasa jahatnya yang terlebih dahulu dihilangkan agar para murid mudah untuk mengerjakan tugas perutusan mereka, melainkan sebaliknya, para murid diperlengkapi terlebih dahulu dengan kuasanya agar setiap rintangan dapat mereka atasi dan mereka kuat mengalami berbagai macam kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya superhero dengan kemampuan luar biasa, sempurna, tanpa celah, tidak memiliki kelemahan.
bahkan dalam cerita fiktif. Di sana seringkali superhero yang tangguh pun pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Fakta bahwa manusia memiliki kelemahan dan kerentanan akan berbagai pergumulan di dunia bukanlah sebuah ketidaksempurnaan Tuhan manakala Ia menciptakan kita. Justru kelemahan adalah sarana pengingat bagi kita agar kita semua tidak terjatuh pada kesombongan. Sekaligus kelemahan manusia ini menuntun kita untuk terus mengharapkan pertolongan Tuhan yang jauh lebih kuat daripada manusia. Menghadapi situasi pandemi yang kembali mengganas, bahkan berbagai pengetatan terjadi di berbagai aspek. Akibat semakin banyak orang yang terpapar, seharusnya semakin membuat kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang dipenuhi kelemahan dan kerentanan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam situasi inilah, ketimbang kita hanya memohon agar kekuatan Tuhan, agar Tuhan menyingkirkan segala rintangan, tantangan dalam kehidupan kita, tentu akan lebih baik apabila kita juga memohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap sukacita, tetap merasakan penyertaan Allah di berbagai pergumulan hidup itu. Yakinlah bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan mencurahkan pertolongannya, sehingga kita dikuatkan dalam melewati masa yang sulit ini. Dalam kelemahan kita, Tuhan berkenan menguatkan. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita.